Dunia pernah ada di masa gelap-gelapnya, men. Waktu itu ada sistem ekonomi dan juga sosial yang punya kekuatan besar banget. Pada saat itu ada sistem namanya feodalisme. Di sana menentukan ketika kamu lahir dari orang bangsawan, maka dari lahir sampai meninggal kamu akan jadi bangsawan. Ketika kamu lahir dari keturunan raja, kamu juga punya peluang untuk jadi raja selanjutnya. Ketika kamu lahir dari kalangan petani, kamu gak akan punya peluang untuk menjadi bangsawan. Kamu akan hidup sampai meninggal itu jadi petani. Dan feodalisme itu udah berganti menjadi kapitalis, yang dimana sistem feodalisme itu udah nggak sejalan lagi. Banyak kesenjangan, banyak ketidakadilan yang terjadi pada masa feodalisme. Tapi apakah masa feodalisme itu udah bener-bener hilang atau masih sebenarnya sampai saat ini? Kita mungkin sekarang ngerasa bebas, men. Bebas pilih kerjaan kita, bebas mau sekolah di mana, bebas mau nentuin jalan hidup kita kayak gimana. Tapi kamu pernah nggak sih mikir bahwa emang kita bener-bener sebebas itu ya? Apakah sebenarnya kita tuh ada di zaman feodalisme mulai muncul kembali? Dulu, sistem feodalisme itu jelas, men. Ada raja, bangsawan, kesatria, dan rakyat biasa lah. Terus rakyat biasa itu paling petani, pengrajin, terus peternak, kelas-kelas pekerja, yang dimana dia nggak akan jadi bangsawan ketika tidak punya kekuasaan, kekayaan, dan lain sebagainya lah. Yang pasti pada saat itu rakyat biasa nggak akan bisa sekaya bangsawan, karena pada saat itu rakyat biasa itu biasanya bertani, berkebun di tanah milik bangsawan. Hasil panennya itu diberikan kepada bangsawan si tuan tanah. Dan selain itu, mereka juga harus membayar upeti yang ditentukan oleh kerajaan tersebut. Entah mau besar atau kecil itu tergantung kerajaannya. Nah, upeti di sini kalau di zaman modern itu mungkin namanya berganti, men. Jadi pajak. Dan saat ini feodalisme modern itu bisa hadir melalui patron politik, oligarki bisnis, dan juga izin usaha yang hanya dimiliki oleh segelintir orang doang. Dulu bangsawan itu punya tanah yang luas untuk bisa dikerjakan sama rakyat-rakyat biasa ini. Tapi sekarang ada juga kaum atas ya, mungkin kalau pada zaman dulu namanya bangsawan lah ya. Mereka punya tanah yang sangat-sangat luas yang sampai ribuan hektar, mempekerjakan orang-orang di sekitarnya. Terus hasil panennya ya punya tuan tanah lagi. Cuma bedanya sekarang itu terkadang dibungkus dengan istilah yang sah dan juga legal. Kayak kesannya udah hal yang wajar aja, men. Di videoku sebelumnya, aku udah ngebahas tentang kapitalisme, men. Mulai dari sejarahnya, pengertiannya, terus sampai dengan praktek-praktek yang masih terjadi di dunia ini. Bahkan di Indonesia juga. Nah, sekarang aku pengen ngajak kamu menelusuri lebih dalam lagi. Kita akan ngebahas tentang bagaimana mekanisme feodalisme modern ini bekerja. Aku mulai dari contoh yang sering banget terjadi dan muncul di beritaku, yaitu tentang hak milik tanah, men. Banyak orang-orang di luar sana itu punya sertifikat tanah, tapi ternyata sertifikat tanah itu tumpang tindih dengan sertifikat milik perusahaan-perusahaan besar maupun milik negara. Yang akhirnya sertifikat tanah milik orang diklaim sebagai sertifikat yang palsu. Dan apa yang bisa dilakukan sama rakyat kecil? Mau protes? Terkadang protes mereka itu bisa dibungkam di balik layar. Entah protesnya nggak nyampe ke atas atau protesnya diterima tapi dikalahkan. Terus rakyat kecilnya gimana? Masa mau diem aja? Terkadang rakyat kecil mau protes itu tetap kalah, men. Inilah bentuk baru dari tanah milik raja. Bedanya sekarang rajanya itu mungkin bukan perseorangan ya, melainkan perusahaan-perusahaan besar atau pejabat yang megang kendali atas perizinan, yang dimana izin tersebut bisa mempengaruhi atau membuat ribuan orang menderita karenanya. Dulu rakyat itu membayar upeti, men, ke bangsawan. Bahkan mereka nggak tahu upeti itu buat apa. Karena upeti yang biasanya
orang zaman dulu berikan kepada bangsawan, itu uangnya nggak dinikmatin sama rakyat kecil. Nggak ada tuh fasilitas yang bener-bener dibangun. Mungkin oke dibangun, tapi paling bertahan 1 bulan, 2 bulan, atau bahkan paling lama 1 tahun. Setelahnya upeti masih tetap jalan, jalannya ketika udah rusak nggak dibenerin, fasilitas lain ya udah rusak juga nggak dibenerin, itu zaman dulu. Tapi bagaimana dengan zaman sekarang? Coba deh kamu pikir baik-baik. Zaman dulu namanya upeti, zaman sekarang itu namanya pajak. Masyarakat bayar pajak untuk semua hal, mulai dari pajak bangunan, pajak tanah, pajak penghasilan. Jadi apapun yang dilakukan di bumi ini, itu ada pajaknya men, dan kita harus bayar. Apakah yang dibayar kita sebagai pajak itu kembali ke kita dalam bentuk fasilitas publik? Apakah itu benar-benar kembali ke kita untuk kenyamanan kita, untuk kemajuan dan keamanan kita dalam tinggal? Apakah pajak-pajak atau upeti kita larinya sama kayak zaman dulu, zaman kerajaan yang masih menerapkan feodalisme, yaitu untuk keuntungan raja dan juga bangsawan-bangsawannya? Kita selalu membayar pajak yang katanya itu untuk membantu pembangunan, untuk membantu agar semuanya berjalan pada tempatnya, agar semuanya bisa lancar lah. Tapi coba kita perhatikan men, apakah hasilnya benar-benar sesuai dengan yang dibicarakan, atau malah masuk ke kantong-kantong bangsawan-bangsawan serta raja? Kalau zaman dulu sih namanya kayak gitu ya. Coba masuk kemana? Siapa yang untung dari itu? Tapi jangan salah juga, ternyata di kota-kota itu membuka akses-akses perlawanan. Semisal dengan cara urbanisasi. Dengan cara urbanisasi itu membuka akses informasi jadi lebih luas dan membuat lebih sulit dikontrol dengan cara yang lama. Apalagi dengan kemajuan teknologi, semua berita bisa cepet terekspos, semua berita bisa cepet dikasih tahu. Feodalisme emang itu cepet banget beradaptasi men, dan menurutku ya, nggak bener-bener hilang tuh ketika berganti masa ke kapitalisme. Feodalisme emang punya ruang buat beradaptasi, tapi kalau kamu nggak pinter, kamu juga bisa dimanfaatin. Tapi kalau kamu bisa pinter, kamu mau rajin baca, terutama kamu nontonin videoku ini sampai selesai lah, atau nontonin video-videoku, kamu nggak akan terjebak dari sistem feodalisme itu, men. Feodalisme ini nggak cuman ada di Asia Tenggara doang, men. Bahkan di negara lain, negara bagian lain dari Indonesia, itu juga masih ada bentuk-bentuk feodalisme. Semisal pada Rusia setelah era Soviet. Ketika Uni Soviet bubar, segelintir orang itu menguasai berbagai sumber daya kayak tanah, minyak, gas, tambang, dan juga air. Mereka semacam bangsawan baru dan disebut oligarki. Itu rakyatnya kerja keras dan mereka yang memanen hasilnya. Terus nggak cuma ada di Rusia, di Jepang juga pernah ada men. Terutama pada zaman Tokugawa. Jadi pada zaman itu masyarakat tuh punya sistem kasta yang ketat banget. Itu pada akhirnya memang runtuh. Tapi transisinya itu panjang banget dan harus ngelewatin banyak konflik men. Terus di dunia modern men, kayak sekarang deh, feodalisme itu ada sebutan baru. Kalau nggak salah tuh feodalisme korporat. Coba bayangin, ada perusahaan yang mengatur semuanya tentang karyawan mereka. Mulai dari jam masuk, jam pulang, terus apa yang harus dikerjain. Ketika kamu nggak ada kerjaan, kamu harus ngapain. Terus kehidupan pribadimu juga diatur juga. Bosmu sok-sokan ikutan urusan pribadimu, urusan percintaanmu, urusan rumah tanggamu. Terus ada juga bosmu yang coba ngebantu kamu, ngasih hutangan ke kamu, ngasih bantuan finansial atau janji-janji manis yang lainnya. Padahal tujuannya untuk membuat kamu tuh patuh. Jadi bedakku aja. Kamu nih tak kasih nih, tapi kamu nggak boleh kemana-mana. Kamu harus ngikutin apa yang ku mau. Mau kamu tak suruh nggak boleh tidur, jam 12 harus berangkat. Kamu harus nurut. Mau kamu dikasih kentut di matamu, di kepala kamu harus nurut, nggak boleh ngelawan. Apa bedanya sama feodalisme pada zaman itu? Apa bedanya? Bangsawan punya kuasa penuh atas rakyat. Rakyat kelas bawah lah. Rakyat biasa. Yang dimana petani dan lain sebagainya tadi. Apa bedanya men?
Ketika ada karyawan yang pengen buka usaha, pengen jadi bangsawan baru, ternyata usahanya coba dimatikan, terus bagaimana caranya mantan bosnya itu membuat si karyawan nggak bisa, atau juga bosnya nggak seneng kalau karyawannya bisa jadi lebih besar atau menyamai bosnya. Apa bedanya sama feodalisme pada zaman dulu? Ada bangsawan, lihat rakyat biasa pengen jadi lebih kaya, pengen jadi lebih makmur, dia nggak suka, dia iri, akhirnya itu disusahkan, terus itu dibuat ya pokoknya gimana caranya ketika kamu lahir sebagai rakyat biasa, ya kamu meninggal juga rakyat biasa, nggak bisa jadi bangsawan. Sorry, kayaknya tadi kebablasan deh apa yang ingin ku ekspresikan. Jadi gini, di Indonesia menurutku wajah feodalisme itu makin terasa lebih dekat, men. Contoh paling deket menurutku sih politik dinasti ya. Ketika ada misal orang tuanya jadi gubernur, terus anaknya jadi bupati atau wali kota, terus ada pamannya jadi anggota DPR, terus ada juga saudara deketnya jadi hakim, dan seringkali jabatan itu diwariskan, men. Semisal ada di desa deh, kepala desa yang bisa menjabat selama berapa? 2 tahun ya maksimal. Terus ketika nggak bisa menjabat lagi, dialihkan kepada istrinya suruh maju. Akhirnya istrinya kepilih 2 periode juga. Terus ketika udah nih suami, istri, terus anaknya suruh maju 2 periode juga. Kalau udah boleh nyalon lagi, nanti nyalon lagi, itu diwariskan. Masih banyak hal seperti itu terjadi di Indonesia, men. Kalau zaman dulu kamu pengen jadi raja, berarti kamu harus anak raja. Jadi tahtanya itu diwariskan. Zaman sekarang hal itu coba terulang lagi, men. Misal ya itu tadi, bapakmu mantan gubernur, kamu bisa jadi gubernur karena bisa diwariskan, bisa diturunkan. Gimana caranya? Komen aja deh di bawah, menurutmu gimana caranya? Dan bedanya kalau dulu itu pakai mahkota, sekarang pakai surat suara. Kesannya demokrasi ya, demokratis ya, karena kan orang banyak kan yang menentukan siapa jadi pemimpinnya. Tapi asal kamu tahu, adalah gimana caranya biar tetap masih satu keluarga. Lalu ada juga oligarki tanah dan juga tambang. Segelintir elit itu menguasai tanah yang jumlahnya sampai ribuan hektar. Sementara warga biasa bagaimana? Cuma bisa menggarap tanah, sisa-sisa tanah di pinggiran-pinggiran doang. Ini kadang sering terjadi di tanah-tanah, misal tanah-tanah adat, tanah-tanah yang sertifikatnya sebenarnya sertifikatnya jelas tapi belum diperbarui, itu bisa diklaim sama perusahaan-perusahaan. Itu sering banget kok terjadi, men, kayak gitu. Ada bahkan konflik, aku kalau nggak salah tuh di Mesuji apa di mana ya, sampai konflik berdarah kan karena ya itu tadi, sertifikat tanah yang udah dimiliki warga tapi ternyata diklaim sama perusahaan besar dan pejabat mendukung perusahaan besar. Apa untungnya mendukung perusahaan besar? Nggak mungkin dong pejabatnya dikasih uang buat melancarkan, kan pejabat di Indonesia jujur semua. Nggak mungkin dong. Tapi nggak tahu kenapa waktu itu pejabat lagi condong ke perusahaan untuk ngebantu itu. Dan jika akhirnya ada konflik dan diarahkan ke hukum, apakah rakyat yang akan menang, apakah masyarakat itu yang akan menang, ataukah malah perusahaan yang menang? Hah, tahu kan jawabannya? Nah, kalau nggak tahu, coba deh kamu lihat di kolom komentar. Dan jangan lupa, ada loh pemikiran feodalisme budaya, yang dimana pemimpin itu menganggap rakyat bukan orang yang setara, men. Dia menganggap banyak orang tuh nggak setara sama dia menganggap orang-orang itu cuman abdi, abdi yang cuman nurut sama dia, nggak boleh ngelawan sama dia. Kalau abdi itu ngeritik gimana? Oh, itu salah dan itu harus dihukum. Ada kok pemikiran orang-orang elit mungkin di Indonesia, mungkin ya, itu berpikir seperti itu. Mungkin orang tuanya enggak, tapi mungkin anaknya bisa berpikir seperti itu. I don't know lah. Tapi bedanya sekarang di era modern ini, itu labelnya lebih apa ya? Lebih soft lah, men, nggak barbar. Bisa dibungkus dengan CSR, proyek, atau investasi, dan lain sebagainya. Katanya semua untuk rakyat, tapi ternyata rakyat nggak punya
kekuatan untuk menawar tuh. Menurutku feodalisme itu nggak hilang men, cuman beda sampulnya doang. Mungkin ketika ada, anggaplah ada 5 lapisan ya. Lapisan 1, 2, 3 itu nggak kelihatan feodalismenya. Tapi 4 dan 5 itu yang menjalankan semuanya menggunakan feodalisme. Dan secara nggak sadar itu dilakukan. Tapi apakah orang mau ketika apa yang mereka lakukan sebenarnya aslinya itu adalah feodalisme? Apakah mau? Pengennya dicap yang bagus-bagus doang. Capek. Jadi, apakah feodalisme ini udah hilang sepenuhnya dari dunia ini? Sekarang pertanyaan pentingnya untuk kamu. Apakah kamu cuman pengen jadi rakyat biasa yang patuh sama sistem feodalisme tanpa kita sadari, dan bahkan orang yang menerapkan itu juga nggak sadar itu feodalisme? Kamu mau patuh nurut itu doang, nurut gitu aja? Atau kamu mencoba untuk berpikir, mencoba untuk kritis, mencoba untuk bertanya, dan ketika ada berita mencoba untuk mencari tahu, agar kita bisa berani untuk menuntut sistem yang jauh lebih adil untuk kita semua. Jadi kamu pilih yang mana? Semuanya itu tergantung pilihan kamu. Kamu mau diam aja dan nurut apa adanya, atau kamu mencoba. Mulai aja dari nonton video-videoku, coba nyari bacaan, coba lihat-lihat berita, jangan cuma terpaku sama berita, coba lihat dari beberapa sudut pandang, dan semua keputusan ada di tanganmu sendiri. Kamu pengen jadi rakyat jelata, atau kamu ingin masuk ke zaman kapitalisme yang punya kebebasan lebih daripada feodalisme? Semua kamu yang nentuin. Ketika video ini bisa ngebuat kamu untuk berpikir, aku minta dukungan kamu. Caranya gimana? Caranya cukup dengan subscribe dan juga kita diskusi di kolom komentar. Kamu mau sukai atau tidak sukai video ini terserah kamu. Tapi aku minta sama kamu, ayo kita diskusi di kolom komentar. See you di videoku selanjutnya. Jangan lupa nyalain lonceng kuningnya. Bye bye.